Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film baru berjudul Day Shift yang dirilis tahun 2022 di Netflix. Bercerita tentang seorang pemburu vampir. Dia memburu vampir demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Film ini dibintangi oleh Jamie Foxx dan juga Dave Franco. Yois, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film di kota California, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Bud Jablonski. Ia merupakan pembersih kolam renang, tapi itu hanyalah pekerjaan palsunya. Pekerjaan aslinya adalah seorang pemburu vampir. Bud pun segera masuk ke rumah targetnya. Bud tidak lupa memasang jebakan. Saat sedang sibuk mengecek rumah tersebut, tiba-tiba ada nenek-nenek datang dan langsung ditembak oleh Bud. Yang ternyata si nenek ini adalah vampir. Bekas tembakan shotgun juga langsung sembuh. Si vampir marah dan langsung menyerang Bud secara membabi buta, dan ia mencoba menggigitnya. Bud berusaha menembak si vampir, tapi tembakan tidak kena karena si vampir sangat gesit dan juga memiliki tubuh lentur yang dapat kayang sesuka hati. Tapi meskipun ditembaki, si vampir tidak mati dan bisa beregenerasi. Dan satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan memenggal kepalanya. Si vampir juga terlihat tidak memiliki bayangan di cermin dan hanya terlihat bajunya saja. Bud sempat terluka terkena pecahan kaca. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Bud berhasil memenggal kepala si vampir. Lalu tak lama kemudian, satu vampir tiba-tiba datang menyerang Bud. Tapi kepala vampir terpenggal terlebih dahulu karena jebakan yang sudah dipasang. Setelah kedua vampir tewas, Bud pun segera mengambil taringnya untuk dijual. Bud pun segera pulang dan membersihkan diri dengan bubuk kuning. Nah, bubuk kuning ini berguna untuk menghilangkan bau vampir yang sudah dibunuh. Karena saat vampir tewas, vampir mengeluarkan sebuah gas yang dapat dicium oleh vampir lainnya. Ia juga mengobati lukanya. Scene berganti ke seorang vampir bernama Audrey, yang saat itu ia sedang mengubur satu vampir karena vampir ini berbuat kesalahan saat diberi tugas oleh Audrey. Bud yang sudah membersihkan diri segera menuju ke sekolah untuk menjemput anaknya yang bernama Paige. Tapi sebelum pulang, mereka berdua sempat jalan-jalan terlebih dahulu. Setelah jalan-jalan, mereka berdua pulang. Bud bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Jacqueline. Jacqueline bilang kalau ia akan menjual rumahnya untuk pergi ke Florida tempat ibunya. Ia terpaksa karena saat ini ia tidak mempunyai uang untuk membayar sekolah anaknya dan harus dibayar minggu depan. Mendengar hal itu, Bud tidak setuju kalau Jacqueline pindah. Bud meminta Jacqueline untuk memberinya waktu sampai minggu depan untuk mencari uang agar keluarganya tidak jauh darinya. Akhirnya Jacqueline pun setuju. Bud kemudian langsung pergi ke tempat penjualan taring. Si penjual ini bernama Troy. Bud memberikan taringnya ke Troy untuk dijual. Namun sayangnya Troy memberi harga murah pada taringnya. Dan jika ingin harga tinggi, taring tersebut harus dijual ke organisasi pemburu vampir. Mendengar hal itu, Bud terpaksa menjual pistol kesayangannya dan juga sepatu Jordan miliknya demi keluarganya. Kemudian scene berganti ke Audrey. Ternyata vampir nenek-nenek yang sudah dibunuh oleh Bud adalah keluarga Audrey. Pengawalnya menemukan kaca yang sempat menancap di badan Bud. Ia dapat menciumnya dan mengetahui jika ini masih belum lama, dan pelakunya hanya satu orang. Audrey pun marah dan menyuruh pengawalnya untuk menemukan Bud. Besoknya Bud janjian bertemu dengan teman lamanya yang juga pemburu vampir bernama Big John alias Big J. Tujuan Bud bertemu dengannya adalah untuk meminta bantuannya agar bisa masuk ke organisasi. Karena dengan bergabung organisasi, taring dapat dijual dengan harga mahal.
Big J pun setuju dan mengantar Bud bertemu dengan pemimpin organisasi bernama Seeger. Tapi saat bertemu, Seeger tidak ingin merekrut Bud, yang ternyata Bud dulu pernah masuk organisasi. Tapi Bud malah melanggar aturan organisasi, yang membuat ia harus dikeluarkan dan tidak diterima kembali. Inilah alasan Bud menjual taringnya kepada Troy. Awalnya Seeger tidak mau merekrut Bud, karena Bud selalu menimbulkan masalah. Tapi karena Big J membujuk Seeger, akhirnya Seeger setuju. Dan Bud diberi masa percobaan selama sebulan. Karena Bud hanya mempunyai waktu 1 minggu untuk mendapatkan uang, Big J meminta Seeger untuk mengurangi waktunya menjadi seminggu. Seeger pun setuju dengan sedikit terpaksa. Bud juga diberi shift siang untuk memburu vampir. Bud kemudian segera menjual taringnya di organisasi dan benar saja mendapatkan harga mahal. Tapi uangnya tetap saja dapat dikit, karena harus dipotong biaya admin dan juga biaya pendaftaran. Tak lama kemudian Seeger datang dan menunjuk karyawan yang bernama Seth ini untuk mengawasi Bud selama bertugas. Hal itu membuat Seth protes karena ia tidak cocok untuk bekerja di lapangan dan minta tetap kerja di kantor saja. Tapi Seeger tetap menyuruh Seth untuk mencari kesalahan Bud agar ia bisa dikeluarkan dari organisasi. Dan Seeger menjanjikan Seth naik jabatan setelah berhasil mengeluarkan Bud. Akhirnya Seth pun terpaksa setuju. Bud dan Seth pun akhirnya berangkat untuk berburu vampir. Seth bilang kalau vampir di film ini memiliki banyak jenis. Vampir juga tidak bisa meminum darah manusia dan lebih memilih meminum darah hewan. Vampir juga tidak dapat bereproduksi dan hanya bisa mengubah manusia menjadi vampir. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat target. Bud menyuruh Seth untuk diam di mobil, sedangkan ia akan menghabisi vampirnya. Saat masuk, Bud langsung menghampiri vampir dengan shotgunnya. Saat akan mengambil taring, tiba-tiba satu vampir yang masih hidup menyerang Bud, yang membuatnya terpojok. Di waktu bersamaan, Seth ditelepon Seeger untuk laporan. Tapi Seth bilang kalau ia disuruh Bud diam saja di mobil. Seeger kemudian menyuruh Seth untuk masuk dan melaporkan pelanggarannya. Jika tidak, dia tidak akan naik jabatan. Seth masuk dan melihat Bud terpojok. Ia langsung memberi shotgunnya ke Bud agar lolos. Saat berhasil lolos, tiba-tiba di belakang Seth ada vampir, tapi berhasil dihabisi Bud. Karena hal tersebut, Seth ketakutan sampai ngompol. Di tempat milik Troy, tiba-tiba diserang oleh Audrey. Maksud kedatangannya adalah untuk mencari tahu siapa yang memberi Troy taring milik keluarganya. Audrey mengancam Troy untuk memberitahu siapa pemberi taringnya. Jika tidak, ia akan dibunuh. Tapi Troy malah lebih memilih tidak memberitahu, yang membuat dirinya tewas. Setelah pekerjaan selesai, Bud mengantar Seth pulang. Bud juga memberinya bubuk kuning agar baunya tidak tercium. Saat kembali ke mobil, Bud tidak sengaja menemukan buku laporan pelanggaran Seth yang sengaja ditulis agar Bud bisa dikeluarkan dari organisasi. Malamnya saat di rumah, Bud tidak sengaja menabrak seseorang bernama Heather. Ia merupakan tetangga sebelah baru. Besoknya saat bertemu Seth, Bud marah karena Seth menuliskan pelanggaran yang disengaja dan hampir membuat Seth terbunuh. Tapi itu adalah kesalahan Seth sendiri karena Bud menyuruhnya diam di mobil agar tidak terbunuh. Bud kemudian meminta Seth untuk memberinya kesempatan beberapa hari dan Seth pun setuju. Sebelum berburu, Bud pergi ke toko Troy untuk membeli beberapa perlengkapan. Tapi ia dikejutkan dengan Troy serta pegawainya yang sudah tewas. Ia juga menemukan tulisan namanya yang ditulis dengan gigi milik Troy. Seth kemudian berencana melaporkannya ke Seeger karena terdapat manusia yang tewas. Hal itu dilarang oleh Bud karena jika Seeger tahu, dia akan dikeluarkan. Bud juga menjelaskan keadaan keluarganya yang membuat Seth iba dan memberinya waktu sampai minggu depan. Malamnya Bud tidak sengaja melihat Heather bertemu dengan seseorang. Besoknya Bud dan Seth pergi ke perumahan milik Audrey untuk memburu geng vampir.
Tapi di sana mereka bertemu dengan pemburu vampir lainnya yang mempunyai julukan Nazarian Bersaudara. Nazarian mengajak Bud kerjasama untuk menghabisi geng vampir dan uangnya dibagi dua. Bud pun akhirnya setuju dan mereka semua bersiap-siap. Bud juga memberi pelindung leher untuk Seth agar tidak digigit. Mereka semua langsung masuk dan segera menghabisi semua vampir yang ada di rumah tersebut, kecuali Seth yang tidak bisa apa-apa. Bud dengan mudah menghabisi para vampir yang menyerang. Begitu juga dengan Nazarian Bersaudara. Di saat semua sibuk bertarung, tiba-tiba ada satu vampir datang dan langsung menyerang Seth. Seth yang tidak punya pengalaman bertarung mau tidak mau harus melawan agar tetap hidup. Beruntung, Seth berhasil diselamatkan oleh Nazarian Bersaudara sebelum dirinya digigit vampir. Akhirnya mereka semua berhasil menghabisi semua vampir dan panen taring vampir. Bud kemudian mengantar Seth pulang dan segera pergi menjemput anaknya untuk pergi ke pesta ulang tahun teman anaknya. Tapi saat pesta berlangsung, Bud tiba-tiba mendapat telepon dari Audrey yang mengancam anak dan istrinya. Yang ternyata orang yang mengikuti Bud adalah pria yang sempat bertemu dengan Heather. Mengetahui hal tersebut, Bud langsung mengajak anaknya pulang dan ia berhasil membunuh si mata putih. Bud pun segera pergi dengan dikejar-kejar anak buah Audrey. Bud juga menelpon Jacqueline untuk segera berkemas dan Bud akan menjemputnya. Singkat cerita, Bud berhasil lolos dan segera menjemput Jacqueline. Tapi tidak diduga, Audrey sudah sampai di sana dan segera menyandra Jacqueline beserta anaknya. Yang ternyata di sana juga ada Seth yang sudah berubah menjadi vampir. Bud akhirnya jujur ke Jacqueline kalau pekerjaannya selama ini bukanlah pembersih kolam, melainkan pemburu vampir. Awalnya Jacqueline tidak percaya dan menganggap Bud hanya bercanda. Hingga ia melihat Audrey dan pengawalnya mempunyai taring panjang, akhirnya Jacqueline percaya. Audrey berencana untuk mengubah Paige menjadi vampir agar Paige bisa membunuh Jacqueline. Setelah Jacqueline terbunuh, Paige akan diadopsi oleh Audrey. Audrey pun segera membawa pergi Paige dan Jacqueline, sedangkan Bud dibenturkan ke lantai agar ia bisa dimakan oleh Seth. Bud akhirnya terbangun barengan dengan Seth. Bud langsung mengambil parang untuk berjaga-jaga. Seth pun terkejut saat melihat ke cermin ia sudah menjadi vampir, hingga ia refleks langsung menerkam Bud. Tapi Bud berhasil memenggal kepala Seth sebelum dimangsa. Anehnya di sini Seth tidak tewas setelah kepalanya dipenggal, hingga membuat Bud kebingungan. Malah Seth bisa mengendalikan tubuhnya untuk mengembalikan kepalanya. Bud kemudian segera pergi ke rumah Heather dengan Seth sambil memegangi kepalanya. Sesampainya di rumah Heather, Bud langsung menyerang hingga saat terpojok, Heather akhirnya mengaku jika ia dipaksa kalau Audrey ingin balas dendam ke Bud. Yang ternyata nenek di awal film tadi adalah anak Audrey. Yang saat itu Audrey berubah menjadi vampir dan pergi meninggalkan anaknya yang kecil. Hingga suatu hari saat Audrey kembali, anaknya sudah tua dan Audrey mengubahnya menjadi vampir agar hidup abadi. Saat menjelaskan, tiba-tiba Seth datang dan pingsan. Heather kemudian memberi Seth darah yang membuat kepalanya tersambung kembali. Audrey melanjutkan penjelasannya jika Audrey juga berencana untuk mengubah semua orang di kota menjadi vampir dan tunduk kepadanya. Mendengar hal itu, Bud berencana membunuh Audrey dan dibantu Seth. Heather juga akan menunjukkan jalannya. Di tempat Audrey, Jacqueline dan Paige dibawa ke sebuah kuil bawah tanah. Bud bersama dua vampir akhirnya sampai di markas Audrey. Mereka bertiga langsung membabat habis semua penjaga di sana. Tapi jika dilihat, para penjaga adalah manusia, karena saat dikill darahnya berwarna merah
bukannya hitam seperti vampir. Namun sayangnya mereka bertiga kalah jumlah dan terpojok, hingga Big John datang membantu mereka semua dan segera menembak para penjaga dengan tembak Rainbow. Ternyata Big J datang karena di SMS oleh Seth. Pat dan Big J kemudian segera masuk, sedangkan Heather dan Seth akan menahan penjaga yang berdatangan. Audrey dan pengawalnya sadar jika Pat sudah ada di tempat mereka. Audrey kemudian menyuruh pengawalnya untuk membunuh Pat. Tempat Audrey ternyata tempat pembuatan tabir surya khusus vampir, agar vampir tidak bisa terkena sinar matahari walaupun hanya beberapa menit saja. Mereka berdua kemudian menemukan pintu rahasia yang tidak sengaja tertembak. Mereka berdua masuk menuju ruang bawah tanah. Tapi di sana masih berisi penjaga, yang dimana kali ini penjaganya adalah vampir. Mereka berdua berusaha menghabisi semua vampir yang tiada habisnya. Hingga saat Big J lengah, dia harus tergigit oleh salah satu vampir. Setelah vampir habis, mereka berdua segera pergi. Dirasa akan menjadi vampir, Big J menyuruh Pat pergi duluan, sedangkan dirinya akan menahan vampir yang masih berdatangan. Dengan terpaksa, Pat pun harus pergi meninggalkan Big J. Big J menahan semua vampir yang berdatangan sampai pelurunya habis. Tidak ada pilihan lain, Big J akhirnya memutuskan untuk meledakkan diri. Pat yang mencari jalan menemukan istrinya, kemudian dikejutkan dengan pengawal Audrey. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Seth dan Heather datang dari atas. Mereka berdua menyuruh Pat pergi dan pengawalnya akan diatasi mereka berdua. Pat akhirnya sampai dan bertemu Audrey. Pat pun langsung menembaknya, tapi berhasil dihindari oleh Audrey. Audrey pun langsung menyerang Pat dengan kecepatan The Flash yang membuat Pat kewalahan. Pat akhirnya terpojok dan akan digigit. Tapi tiba-tiba Jacqueline datang menusuk dada Audrey. Di waktu bersamaan, Seth dan Heather berhasil mengalahkan pengawal dengan menarik tangannya sampai lepas. Saat Audrey teralihkan oleh Jacqueline, Pat segera menembak Audrey dengan peluru perak. Tapi hal itu tidak berhasil, karena Audrey berhasil menangkap pelurunya dengan mulut. Audrey pun langsung lari menuju Pat. Tanpa ia sadari, Pat sudah memasang jebakan persis di awal film, yang membuat kepala Audrey putus dan tewas. Última bala, cabrón. Mereka berempat akhirnya selamat, dan ada Seeker di sana memarahi Seth dan Pat karena sudah membuat kekacauan. Seth dan Heather pun segera pulang, begitu juga dengan Pat beserta keluarganya. Di akhir film, ternyata Big J masih hidup, keluar dari lubang gorong-gorong, dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Day Shift. Menurut saya, kekurangan film ini tidak menceritakan fungsi taring vampir yang dijual itu untuk apa. Untuk lainnya sudah cukup bagus. Buat kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.